Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Fikri. Kali ini kita lanjut ke episode 5. Episode 5 itu tentang ayat-ayat neuroscience dalam Al-Qur'an ya. Kali ini kita akan membahas Quran surat An-Nahl ayat 78. Quran surat An-Nahl ini Quran nomor surat 16 ayat 78 ya. Tapi sebelum kita bahas ini, kembali kita review ke pembahasan kita yang terakhir. Tema kita yang keempat itu tentang surat Al-A'la ayat 4 ya. Highlights dari surat Al-A'la ini kira-kira ini bisa jadi apa ya? Dia basis argumen dari Al-Quran tentang eksistensi vegetable soul atau jiwa tumbuhan dalam tradisi filsafat Aristotelian atau yang dikenal dengan istilah peripatetik ya, bahwa setelah ketetapan yang menyangkut dengan hukum-hukum atau ukuran-ukuran itu dibuat yang bersifat determinan, misalnya natural law, setelah natural law itu selesai, terus dikasih innate knowledge-nya, nah dari situ yang pertama dia arise, yang pertama muncul itu jiwa tumbuhan. Setelah jiwa tumbuhan baru kita tahu berturut-turut jiwa hewan dan jiwa rasional manusia, human rational faculty of the soul. Jadi alhamdulillah pada episode 4 sudah kita bahas soal jiwa tumbuhan yang fungsi utamanya adalah vegetatif dan nutritif, yang kita kaitkan dengan struktur bagian otak pada daerah midbrain dan diencephalon, khususnya yang berkaitan dengan area pada otak yang bertugas untuk sekresi hormon atau kelenjar endokrin ya, itu poros hipotalamus hipofisis. Oke ya. Nah, kali ini kita lanjut pada pembahasan surat An-Nahl surat 16 ayat ke-78. Nah, pada surat ini itu Allah menyinggung atau Al-Quran menginfokan tentang pentingnya pendengaran, penglihatan, dan hati dalam relasinya dengan pengetahuan. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang sifatnya indrawi atau pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau bahasa kerennya empirisisme ya. Empirisisme. Jadi ini adalah dalil Al-Qur'an tentang empirisisme. Nah, karena empirisisme maka kaitan dengan akal budi ini ada relasinya dengan teori akal budinya tabula rasanya John Locke yang dikritik oleh Immanuel Kant ya. Oke ya. Nah, sebelum kita bahas, kita akan bacakan redaksi Al-Qur'annya. Tapi sekali lagi ini bukan tafsir ya, ini bukan tafsir Al-Qur'an. Saya tidak hendak menafsirkan Al-Qur'an, tidak. Saya tidak punya kapasitas di wilayah itu. Sekali lagi ini hanya insight yang kita peroleh ketika kita membaca surat An-Nahl ayat 78 ini, terutama ketika kita diperjumpakan dengan diksi-diksi yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, ketika ini disebutkan, maka otomatis saya sebagai seorang dokter, ketika menyebut soal penglihatan, maka yang terbayang dalam imajinasi saya itu organ penglihatan mulai dari mata sampai pusat penglihatan. Organ pendengaran begitu juga, mulai dari telinga sampai pusat pendengaran dan hati. Nah, hati ini terminologi yang saya dapat dari filsafat, terutama filsafat Islam peripatetik. Oke ya. Kita bacakan redaksi Al-Qur'annya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum mim butuni
ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'alakum tashkurun. Oke, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, redaksinya itu redaksi Arabnya. Literalinya dalam terjemahan bahasa Indonesia bunyinya begini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi ayat yang digunakan itu mengeluarkan dari perut ibu, ini proses, kalau saya dokter ya, yang saya bayangkan proses melahirkan. Dari his 1 sampai pembukaan maksimal, sampai sampai pembukaan maksimal, baru kita pimpin persalinan. Kalau saya mengimajinasikan begitu, dikeluarkan dari perut ibu ya, dari dia mulai kontraksi, baru kita periksa jalan rahim. Kalau sudah pembukaan 4, pembukaan berapa? 10 ya, pembukaan 10, 9, 10 maksimal. Kalau saya nggak salah ya, sudah lama kita pelajari. Jadi begitu pembukaan lengkap, kita pimpin persalinan, dia keluar seperti itu. Jadi proses keluarnya bayi dari perut ibu. Dan menariknya ayat ini langsung menggarisbawahi bahwa keadaan bayi yang keluar dari perut ibu itu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Disinilah kita kaitkan tadi dengan empirisisme John Locke misalnya. Teori akal budi John Locke itu tabula rasa. Artinya seorang bayi keluar dari setelah dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Ibarat kertas putih, pengalamanlah yang memberikan dia pengetahuan. Jadi ayat ini ayat tabula rasa lah ya. Salah satunya ayat tabula rasa John Locke ya, John Locke yang dikritik oleh Immanuel Kant ya, Immanuel Kant. Tapi ayat ini pure bicara soal, jadi bisa dalil argumentatif dari sisi perspektif Al-Quran untuk kita melegitimasi kebenaran dari teori tabula rasa atau konsep tabula rasa yang didengungkan oleh filsuf besar John Locke ya, empirisisme. Oke ya, empirisisme. Oke. Nah, dalam keadaan tidak mengetahui siapapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi kira-kira pendengaran, penglihatan, dan hati nurani dalam ayat ini menariknya direlasikan dengan keadaan tidak mengetahui pada situasi seorang bayi yang baru lahir. Jadi ini ayat apa ya? Ayat yang keren sekali, ayat yang top sekali ya. Jadi bagaimana seorang bayi baru lahir tanpa dia lahir tanpa pengetahuan bawaan. Sementara dalam tradisi filsafat, terutama filsafat pengetahuan, ada dua kubu, ada dua sentrum pemikiran besar. Yang pertama beranggapan bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman, bahwa pengetahuan yang sahih, yang benar itu hanya lewat pengalaman, dan mereka menolak eksistensi dari pengetahuan bawaan atau disebut sebagai insting atau innate knowledge. Nah, sementara di kubu satunya menegaskan bahwa yang eksis itu justru pengetahuan bawaan, innate knowledge, innate capacity of knowledge, atau kita sebut sebagai insting. Nah, jadi ada dua kutub ini. Nah, surah ini menjelaskan pengetahuan dari sisi yang satu, pengetahuan lewat proses indrawi. Nah, dan menariknya pada ayat ini, ketika menjelaskan ayat ini digunakan istilah fuad. Nah, itu ya, itu menariknya. Sekarang kita mau baca translasinya ya, translasi dari Syed Hussein Nasr, karena komitmen sejak awal rujukan dari penerjemahan ayat-ayat Al-Quran, saya merujuk ke kitab yang diterjemahkan oleh
Syed Hussein Nasr. Beliau seorang cendekiawan, intelektual, juga seorang filosof ya. Jadi mendekati lah ya. Kita pakai kaidah-kaidah ilmiah ya. Nah, ini dia ayat 7, 8. Oke. Nah, Syekh Hussein Nasr mengartikan ayat ini dengan begini. And God brought you forth from the bellies of your mothers, knowing naught. And he endowed you with hearing, sight, and hearts, that happily you may give thanks. Jadi memang digunakan istilah hearts, hati ya. Tapi bukan kolbu yang digunakan. Hati itu ada dua dalam Al-Quran. Ada kolbu, ada fuad, bahkan ada sudur. Sudur pun di beberapa teks itu, di beberapa ayat diterjemahkan sebagai hati, tidak dada secara literal ya. Jadi kita mau refer ke ayat ini. Allah menggunakan al-af'idah. Al-af'idah ini terambil dari akar kata bahasa Arab fa, alif, dan dal. Af'idah, hearts, hati ya. Jadi begini, bayi baru lahir, kira-kira ayat ini kan begitu dia lahir tanpa pengetahuan apa-apa. Kertas putih, ini tabula rasanya John Locke ya. Teori tabula rasa. Jadi Islam juga lewat Al-Quran dia mengakomodir konsep tabula rasa. Ini hebatnya Al-Quran. Juga tidak menolak konsep innate knowledge atau insting atau pengetahuan bawaan ya. Itu kita bahas di bab lain. Dalam pengetahuan bawaan, Al-Quran menggunakan istilah qalb, hati, tapi konteksnya qalb. Pengetahuan indrawi ini, terutama informasi sensorik lewat dua alat indera utama, yaitu pendengaran dan penglihatan, itu dipakai hati dalam konteks fuad. Inilah hebatnya Al-Quran. Jadi fuad ini adalah bagian dari jiwa manusia, bagian dari tubuh fisik manusia yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi-informasi yang sifatnya indrawi. Yang diperoleh melalui pendengaran dan penglihatan. Jadi segala sesuatu informasi penglihatan dan pendengaran melalui alat indera itu dimasukkan ke fuad ya, fuad. Nah, kalau teman-teman belajar anatomi, belajar fisiologi, itu struktur anatomi mata dan telinga, pendengaran dan mata, dia connect ke satu bagian otak ya, yang berkaitan dengan struktur batang otak ya, dan bagian otak di encephalon ya. Khususnya pada wilayah sekitaran ventricle 3. Kalau ada ventricle 3, di ventricle ada talamus, di belakang ada glandula pineal, baru ada hipotalamus. Yang kemarin kita bicara soal jiwa tumbuhan. Nah, struktur ini dikelilingi pada bagian luar itu oleh tractus opticus. Tractus opticus ini bagian belakang dari nervus opticus. Nervus opticus itu saraf penglihatan. Nah, jadi struktur penglihatan kita, bola mata itu organ indera, reseptor lah kira-kira untuk menangkap cahaya, khususnya reseptor pada retina. Ada sel red and cones di situ kan. Dia menangkap citra, gambar yang ditangkap oleh dunia luar, kemudian melalui retina ini diubah menjadi signal listrik, atau dalam itu potensial aksi, diubah jadi potensial aksi. Nah, diubah menjadi potensial aksi, terus dibawa ke nervus opticus. Ini kita belum bisa melihat apa-apa. Jadi begitu gambar masuk ke mata, kita belum bisa melihat sebenarnya. Ke nervus opticus juga belum bisa melihat. Kemudian dia ke chiasma opticus. Dari chiasma opticus dia ke tractus opticus, kemudian dia ke visual cortex. Begitu gambar ini sampai di visual cortex, baru kita bisa melihat. Oh, yang saya lihat ini. Nah, menariknya memang kejadian ini terjadi dalam proses millisecond. Cepat sekali proses berlangsungnya. Begitu juga dengan pendengaran. Telinga luar masuk ke telinga bagian tengah, baru masuk ke
telinga bagian dalam, tulang-tulang pendengaran, teman-teman akan bertemu dengan namanya organon corti. Organon corti ini reseptor pendengaran yang merubah suara menjadi potensial aksi, kemudian dibawa ke bagian batang otak, otak tengah ya, batang otak dan otak tengah, baru dia sampaikan informasi auditorik ini ke pusat auditor pada otak bagian auditor, otak bagian pendengaran auditoris. Jadi begitu sampai ke korteks visual dan korteks auditorik, baru kita bisa melihat dan mendengar. Nah, menariknya yang di sini, pendengaran, penglihatan, dan fuad. Nah, fuad ini memang belum ada studi yang menerjemahkan ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan struktur anatomis, pendengaran, penglihatan, maka fuad ini adalah struktur otak yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan pastinya, yaitu adalah bagian otak pada daerah batang otak dan diencephalon. Disinilah struktur fuad itu, kasih itu memori juga kan, ada memori. Struktur fuad itu berada ya. Dan itu bukan kolbu, itu fuad, hati dalam konteks fuad. Nah, menariknya Al-Quran memberikan penjelasan ini, memberikan sinyalemen ini, informasi ini bahwa fuad ini, struktur otak ini, itu berkaitan dengan tabula rasa, konsep tabula rasa, di mana persepsi atau proses mendapatkan pengetahuan melalui informasi sensorik, di mana disimbolkan fuad ini eksis, dikaitkan dengan sosok bayi baru lahir yang tidak tahu apa-apa. Mohon maaf ya, ini agak berat karena satu ya, kita bicara anatomi, bicara fisiologi, kedua bicara Al-Quran, ketiga kita bicara filsafat. Jadi memang agak kompleks ini, Tapi insya Allah kita bisa kemas lah. Jadi sederhananya bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati dalam konteks fuad itu adalah organ sensorik ya, organ sensorik, dan fuad ini menerima informasi yang sifatnya sensorik untuk sebelumnya diteruskan ke pusat penglihatan dan pusat pendengaran ya, pada daerah korteks. Nah, fuad ini berkaitan dengan struktur memori ya, karena bagian-bagian otak pada wilayah diencephalon, pada wilayah midbrain itu juga ada relasinya dengan memori ya. Teori-teori menunjukkan begitu. Struktur ini berkaitan dengan memori yang sifatnya yang berasal, jadi memori yang didapat melalui pengalaman. Memori yang berkaitan dengan pengalaman dunia luar, dunia indrawi. Sementara kolbu, hati juga tapi kolbu itu memori yang berkaitan dengan pengetahuan bawaan yang sifatnya non-indrawi. Jadi sedetail itu Al-Quran menjelaskan soal filsafat atau teori pengetahuan yang hari ini kita pahami bersama ya. Jadi kalau teman-teman belajar teori pengetahuan atau konsep pengetahuan atau bahkan filsafat pengetahuan, maka epistemologinya cuma dua ya. Ada pengetahuan yang di bawah, bawaan sejak lahir, ada pengetahuan yang didapat melalui pengalaman. Pengetahuan yang didapat melalui pengalaman ini bisa dua. Ada yang sifatnya indrawi, ada yang sifatnya non-indrawi. Nah, begitu ya. Jadi itu aja. Kalau teman-teman menguasai konsep ini, baik secara konseptual, paradigmatiknya, konsep filosofisnya, terus teman-teman relasikan ke struktur anatomi biologinya dalam konteks organ yang fisik, maka akan sangat mudah. Kita akan sangat mudah memahami konsep besarnya John Locke. Kita akan bisa menerima konsep besarnya Immanuel Kant yang mengkritik John Locke, Critique of Pure Reason. Itu kan karya monumental Immanuel Kant, sehingga kemudian dia dimasukkan ke dalam salah satu deretan filsuf-filsuf besar karena dia mengkritik teorinya tabula rasa John Locke. Nah, tapi ayat ini, ayat
78 ini, Quran surat An-Nahl ini, Quran surat An-Nahl ayat 78 ini itu adalah dalil ilahiyah atau dalil Quran, terminologi Al-Quran atau penjelasan Al-Quran sebagai basis argumen dari teori besarnya akal budi John Locke tabula rasa bahwa manusia memperoleh pengetahuan lewat pengalaman, di mana ketika dia lahir ibarat kertas putih. Ini detail banget ini Al-Quran ini bicara ya. Ini detail sekali Al-Quran bicara. Jadi disampaikan Al-Quran, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui. Ini ibarat kertas putih ya, bayi lahir kertas putih. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Begitu. Jadi kertas putih ini, tabula rasa ini direlasikan dengan organ pendengaran, penglihatan, dan hati dalam konteks fuad. Jadi relasinya ini luar biasa sekali. Karena ada hati nurani lain dalam konteks kolbu dan sudur. Kenapa? Kalau dipelajari, teman-teman cermati, ketika Al-Quran bicara konteks pengetahuan yang sifatnya indrawi lewat pengalaman, selalu disandingkan dengan kata fuad. Itu menariknya dalam ayat ini. Nah, karena itu fuad ini adalah struktur pada bagian otak primitif manusia yang relasinya adalah berkaitan dengan fungsi memori yang diperoleh dari informasi sensorik indrawi. Sementara sumber pengetahuan yang berasal dari bawaan, pengetahuan bawaan, itu Al-Quran menyandingkan dengan kata kolbu. Itu luar. Kolbu dalam hati, dalam konteks kolbu. Itu luar biasa sekali. Seolah-olah apa yang diperdebatkan oleh dua pandangan besar, pengetahuan didapat dan pengetahuan bawaan, ternyata dalam pandangan Islam dua-duanya satu, kesatuan dalam manusia. Makanya itulah manfaat ketika kita melihat sesuatu dalam perspektif epistemologi Islam, yaitu epistemologi tauhid, bahwa sesuatu itu kesatuan utuh, realitas itu tunggal, tidak dualitas. Saya Dr. Fikri undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.